Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan pengajian Ramadan kita. Malam hari ini kita pertemuan yang ketiga. Harapannya sih minimal kita pertemuan sampai 15. Karena yang udah-udah nggak pernah kurang dari 15 gitu ya, udah-udah. Harapannya kita lihat aja. Kita lihat aja nanti. Malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, masih tentang bacaan ketika ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Senantiasa Rasulullah membaca pada rukuknya dan juga pada waktu sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, muttafaqun alaih. Jadi kemarin kita sudah baca yang subhana rabbiyal azimi. Nah, sekarang nambah lagi nih bacaannya nih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita lihat di sini bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, itu berarti wawunya wawu atop, ba-nya itu lil musahabah. Soalnya kan kalau kita pikir harusnya subhanakallahumma wa hamduka begitu aja ya, nggak usah pakai ba. Tapi di sini pakai ba, artinya tasbihi makrunun bil hamdi. Jadi tasbih saya ini diiringi juga dengan memuji kepadamu. Ba-nya lil musahabah. Artinya makrunun bil hamdi. Tasbih yaitu artinya kita mensucikan Allah dari sifat-sifat naqas, sifat-sifat yang tidak pantas, sifat-sifat kurang yang tidak pantas untuk disandangkan kepada Allah. Wa bihamdika, memuji kepadamu. Kita tarik sifat kesempurnaan. Jadi subhanaka, subhananya itu menafikan, ya. Wa bihamdika isbat, narik sifat kesempurnaan bagi siapa? Bagi Allah. Berarti sesuatu kalau kekurangannya udah nggak ada, kesempurnaan ditarik, ya berarti udah cakep banget, berarti udah sempurna banget. Kalau kita kan kadang-kadang barang, ya kalau barang gitu, cakep nih, fiturnya banyak, tapi pasti ada aja apanya, kekurangannya pasti ada aja gitu. Ini minusnya di sini ada gitu, ya. Nah, ini subhanakallahumma wa bihamdika. Di sini berarti ada intifa, ya, kita intifaul uyub daripada Allah, dan juga ada apanya? Ada isbat. Ya, kita mengisbatkan kesempurnaan kepada siapa? Nah, kepada Allah. Ya. Jadi itu biasalah yang udah sering kaidahnya saya baca tuh at-takhalli qabla tahalli atau at-takhliyatu qabla tahliyati. Jadi kita ngosongin sesuatu dulu dari yang jelek-jelek, baru kita ngapain? Baru kita masukin yang cakep-cakep. Atau kalau pakai bahasa fikihnya mah darul mafasid, baru habis itu jalbul masoleh begitu. La ilaha illallah, la ilaha intifa, illallah isbat. Sama begitu juga, intifa dulu baru ngapain? Baru isbat. Ya, takhalli dulu baru kita tahalli. Ini sama kayak gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Manusia dosa dulu baru taubat. Ini ada latar belakangnya nih kenapa Nabi baca ini, ya. Yaitu turunnya ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ora'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada tuh. Fasabbih
subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfir Waghfirli. Allahumma gfirli. Itu. Ya. Dan kalau kita lihat Iza jaa nasrullahi wal fath itu kan termasuk surah yang udah Belakang-belakangan. belakang-belakangan. Makanya Ali bin Abi Thalib apa siapa tuh nangis pas turun ayat Iza jaa nasrullahi wal fath. Apa tandanya? Berarti Rasulullah nggak lama lagi bakal meninggal. Ya, karena udah jaa nasrullah ya kan udah datang ya Pak. Pertolongan dari Allah. Berarti kalau kita misalkan Iza jaa nasrullah itu adanya di belakang-belakangan, berarti kita ambil kesimpulan Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli juga di akhir-akhir hayatnya baca ini. Berarti sebelumnya bacanya apa? Biasa. Subhana rabbiyal azimi begitu. Kita gimana nih? Boleh aja kita sekali-sekali baca ini, ya baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jangan nunggu kita tua dulu. Lagi ini hadisnya kan Ini apa? sama di antara ruku dan sujud. Bacaannya ini aja udah. Iya, baca ini kan fi ruku'ihi wa sujudihi, baca ini. Enggak ada bedanya. Dan kalau kemarin dibilang yang cingkrang ya banyak bacanya ini emang. Muhammadiyah juga bacanya ini. Karena dibilang komplit nih. Ya. Ada tasbih, ada tahmid, ada doanya juga. Allahumma gfirli. Kalau subhana rabbiyal azimi kan kagak. Takzim doang. Ya. Nah kemarin kan disuruhnya kalau ruku kita disuruh Pak Azimu. Ini mana takzimnya di sini? Lah ini takzim namanya. Ini kita tasbih, sama kita tahmid itu ya mengagungkan Allah juga artinya begitu. Jadi masuk juga di sini. Iya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu lamma kanatis sholatu jami'atan lil fadilati kulliha da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza du'a'i fi sujudihi wa ruku'ihi. Berkata oleh penyarah, tatkala salat itu adalah kumpulan bagi semua fadilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan ini doa pada sujudnya dan rukuknya. Wa fihi i'tirafun bin ni'mati wa syukrun biha. Dan pada doa tersebut ada pengakuan dengan sebuah nikmat dan syukur dengan nikmat. Wa bi annahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan dengan bahwasanya doa tersebut ada kandungan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa tafwidu ilallahil aliyil kabiri, dan ada pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Fahazad du'a'u wa in kana qalilan fa innahu min jawami'il kalimi allati kanat min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini sekalipun sedikit, maka sesungguhnya itu termasuk daripada jawami'ul kalim, yang adalah itu termasuk khususiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jawami'ul kalim kalimatnya ringkas tapi maknanya apa? Maknanya dalam, maknanya itu khususnya apa itu Rasulullah. Ya, kita lihat hadis-hadis saja ya kan pendek-pendek tapi maknanya dalam. Jadi buat anak-anak ngapalinnya juga agak susah. Karena Nabi nya demen ngomong panjang, ngapalinnya susah atau ngapalin hadis. Terus Wa qad talabtu min syekhina Abdul Majid rahmatullahi alaihi ayyujizani du'aan jami'anil khairati fada'a rahmatullahi alaihi. Dan sungguh aku meminta dari guruku Syekh Abdul Majid rahmatullahi alaihi bahwa mengijazahkanku akan sebuah doa yang terhimpun semua kebaikan. Maka beliau memperkenankannya. ya berarti ini luar biasa Kiai minta ijazah doa ke siapa? Ke guru ke guru Majid. Abdul Majid Khojan? Iya. Khojan. Dia yang Kiai punya putunya. Yang Kiai punya putunya dikasih lihat lagi kita ngaji dulu. Nih, lu mau kenal nih. Wah, cakep orang. Iya. Kata Jumuis, "Lah, ganteng Kiai, lu ganteng Arab." Lu cakep fotonya, ganteng. Nah, tuh katanya ahli warisnya aja kagak punya tuh foto. Makanya datang ke situ. Datang ke pondok. Minta sama Kiai. Minta mau diduptikatin fotonya. Kata Kiai, padahal gue iseng-iseng itu. Ada pengajian kan lu dipajang tuh, dijual foto gurunya gitu. Kata Kiai, gue beli aja iseng. Nggak taunya ada yang berharga sekarang buat apa? Buat keturunannya. Kagak punya foto gue, foto leluhurnya. Jadi Kiai minta ijazah tuh guru Majid, minta doa. Terus Bi anna afdalad du'ai Allahumma gfirli. Wallahi innaka law ghafarallahu laka jami'a dzunubika la kunta mujabad da'wati fi jami'i ma sa'alta.
hatta innaka law amartal jibala an taquma fil bihari Antauma. Anta'uma. Antauma. Ain. Kopnya bukan. Kopi ganti ain iya. Itu dicetakan nama bagaimana Bang? Iya, tuh enggak cetakan nama Takuma, tapi ini ada catatan kiai nih. Antau umat. Tuh dibenerin sama kiai. Anta'uma fil bihari la'amatil jibalu bi barakati du'aika. Bahwasanya paling abdul doa Allahumma gfirli. Maka demi Allah sesungguhnya kamu jikalau Allah mengampunkan bagi kamu semua dosa-dosa kamu, sungguh adalah kamu itu diijabah doa-doanya pada semua apa yang kamu minta. Sampai sesungguhnya kamu jikalau engkau mau memerintahkan akan gunung agar nyemplung Mengapung. agar mengapung ke laut, sungguh akan mengapung gunung-gunung itu dengan berkah doa kamu. Iya, la'amatil jibalu piha. Oh, lah mati jibalu ada pihanya. Pihanya iya. Piha pil bihar. Di barokati. Pihal jibalu berarti kan tetap ya. La'amatil jibalu piha bi barokati du'aika. Jadi ternyata diijazahin nama tuan guru singkat banget Allahumma gfirli, udah itu doang. Karena ternyata memang apa aja kita bisa ketempet gara-gara apa? Gara-gara dosa. Rizki bisa seret gara-gara apa? Gara-gara dosa. Ya kan? Imam Syafi'i itu apa? Sakautu ila wakiin, parsadani ila tarkil ma'asi. Rasul ninggalin apa? Dengan maksiat, dosa. Berarti memang ini. Ya, kalau kita masalah kematian pasti Allahumma gfir lahu mulu. Di kuburan Allahumma gfir lahu, surah jenazah Allahumma gfir lahu, memang itu. Jadi emang ya dosa itu banyak efek negatifnya begitu, ya. Jadi kata Guru Majid ya itu yang penting, kalau ente udah nggak ada dosa mah mau minta apa juga diapain. Minta apa juga dikabul. Berarti kata-kata Wallahi innaka law ghafarallahu laka itu ucapannya Guru Majid kali ya? Atau gimana? Iya. Dia sampai mentafsirkan Iya. minta gunung aja buat ngapung bakal ngapung. Iya. Bisa kan mungkin pas diijazahin Allahumma gfirli kan orang jadi nanya lah, kok gue minta ijazah dikasih ini doang. Nah, makanya itu Dijelasin. iya dijelasin, ini masih innaka berarti masih perkataan Guru Majid, mungkin Guru Majid ya perkataannya masih. Terus Wa bihi dalilun ala anna tatwila sujudi wa ruku'i afdalu min tatwilil qiyami bidalili aqrabu ma yakunul abdu ilallahi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Dan padanya menjadi dalil di atas bahwasanya melamakan sujud dan ruku itu lebih afdol daripada melamakan berdiri, dengan dalil paling dekat apa yang adalah hamba itu kepada Allah, wahal dia sedang sujud maka perbanyaklah padanya berdoa. Wa zahiru anna tatwilal qiyami afdalu min tatwilir ruku'i wasujudi. Dan zahir hadis bahwasanya dan jelasnya bahwasanya melamakan berdiri itu lebih afdol daripada lamanya ruku dan sujud. nah itu ikhtilaf tuh, yang mana lebih abdol? Kita abdolan diri baca surah panjang gitu, api rukunya kita lamain sama sujudnya. Wazohiru daud. Bukan, yang zahir aja. Bukan zahir hadis juga bukan. Terus Wa fihi salah satu mazhabah, dan pada masalah tersebut ada 3 pendapat. Ahaduha tatwilu sujudi wa taksiruhu warruku'i wa taksiruhu abdulu. Yang pertama melamakan sujud dan memperbanyak doa, dan melamakan ruku dan memperbanyak doa. memperbanyak Itu- ruku. dan memperbanyak ruku dan itu lebih abdul. Iya, jadi itu pendapat yang pertama tuh. Tetap aja bagusan sujud ambil ruku lebih apa? Lebih lama begitu dibanding berdiri. Terus Hakahu at-Tirmizi an jama'atin wa huwa marwiyun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Telah menghikayatkannya oleh Imam Tirmizi dari jamaah dan itu diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saniha anna tatwilal qiyami afdalu wa huwa mazhabu Syafi'i li hadisin warada fihi afdalu sholati turul kunuti ay turul qiyami. Yang kedua bahwasanya melamakan berdiri itu lebih afdal, dan itu adalah mazhab Imam Syafi'i karena hadis yang telah warid padanya
sepaling abdol sholat itu lama kunut, artinya lama berdirinya. Ya, ini mazhab Syafi'i ini bagusan apa? Bagusan diri lama. Maksud diri lama apa sih? Baca surahnya yang panjangan gitu. Terus Salisuha annahuma sawaun. Pendapat yang ketiga bahwasanya lama berdiri dan lama ruku atau sujud itu sama aja. Wa tawaqqafa Ahmadu bin Hanbalin wa lam yaqul syai'an. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tawakuf dan tidak mengucapkan sedikit pun. Wa ba'duhum man qala ala sabili tafsili, dan sebagian mereka ada yang berpendapat di atas jalan tafsil. Fa in kanati sholatu fin nahari fa taksirul ruku'i wa sujudi afdalu. Maka jika adalah sholatnya itu pada siang hari, maka memperbanyak ruku dan sujud itu lebih afdol. itu memperbanyak rukuk sujud apa sih maksudnya? Lama. Bukan, rukuknya sujudnya jadi apa? Banyak. Jadi banyak, artinya rokaatnya mendingan banyak. Oh gitu. Jadi misalkan nih kita punya waktu sholat sunnah, misalkan kita pengen sholat witir nih. Nah, misalkan kita pengen sholat witir 20 menit. Nah ini kita bagusan witirnya 3, tapi baca surahnya panjang-panjang. Nah, apa bagusan kita witirnya 5 atau 7, tapi surahnya pendek-pendek. Tapi kan rukuknya sujudnya jadi apa? Banyak. Jadi banyak. Nanti maksudnya taksir itu emang benar-benar memperbanyak rukuk sama sujud begitu. Tapi durasi waktunya sama, misalkan sama-sama 20 menit. Mendingan kita banyakin rokaat, apa rokaatnya dikit tapi bacanya begitu. Apa seperti ngerjain witir kerjaannya 2, 1 sama 3 langsung ya? Enggak, itu sama berarti mesti sama 3. Sama itu masih nat. Ini mungkin kalau terawih bagusan 8, baca surahnya panjang-panjang tapi sejam juga. Apa bagusan 20 rakaat. Tapi sejam juga surahnya pendek-pendek. Nah begitu mana itu yang bagusan gitu, bagusan kita jadi lama diri, apa bagusan taksirus sujud sama ruku gitu. Tapi kalau siang, contohnya gimana Bang Haji? Apanya? Ya kalau sholat siang, Ya sholat sunnah. kalau sholat sunnahnya. Ini sholat sunnah lah. Kalau sholat ini mah udah pasti sholat zuhur mah udah 4 rakaat, nggak bisa nambahin, nggak bisa taksir lagi. Iya, sholat sunnah. Ya berarti kan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, johar kan ada yang 4 ya? Iya, Ada yang 4, ada yang 2. ada yang 2. Maka berarti lebih bagus yang banyak kan? Lebih bagus yang banyak kan. Tapi kalau mau 2 berarti baca surahnya yang apa? Lamaan. Ya, gitu. Jadi kan kalau ngomong sholat sunnah siang, mungkin sholat Iya. siang. Memperbanyak ruku dan sujud, banyakin rokaat berarti. Iya. Berarti banyakin jenis-jenis sholat sunnahnya kali. Iya, banyakin jenis sholat sunnahnya kan banyak kalau siang Kayak mah. kita datang ke masjid, tahiyatul masjid. Iya. Terus sholat sunat wudu. Pulang. Kata orang sholat dulu, komat ini. Bukan main berdasi. Pokoknya intinya begitu dah. Yang memperbanyak rukuk sujud itu bukannya berarti ngelamain, bukan. Emang bener-bener banyakin rukuk sujud berarti banyakin rakaatnya berarti. Karena ini lagi ngomongin masalah lama Yang 2, 1. berdiri sama iya. lama sujud. Iya. Ada bahasa taksir ruku. Iya. Bukan tatwil lagi. Soalnya kalau perpanjang tadi udah ada tatwil. Makanya kalau di atap kan kita bingung. Tatwilu sujud wa taksiruhu. Berarti taksiruhu jelas bukan tatwil berarti. Ini taksir bukan tatwil lah. Ini ngapain diatopin di sini? Iya. Udah ada tatwil, ada taksir. Berarti taksir itu beda. Berarti emang benar memperbanyak kalau gitu. Memperbanyak jumlah rakaat. Taksir ruku baru. Taksir ruku. Abdul. Terus Wal muradu bi taksiri ruku'i wa sujudi taksir rakaati bi an taqra'aha fiha suratan qasiratan wa bi tatwilil qiyami bi an taqra'a fiha suratan tawilatan. ada dijelasin nih Kiai. Dan yang dimaksud dengan memperbanyak ruku dan sujud itu memperbanyak rakaat dengan engkau membaca padanya surah-surah yang pendek. Dan yang dimaksud dengan tatwilul qiyam bahwa engkau membaca pada sholat tersebut akan surah yang panjang. Iya kan berarti Beda, ya. bacaannya jadi pendek, artinya dirinya jadi nggak lama, tapi jumlah rakaatnya jadi apa? Jadi banyak. Kayak orang bacanya ala kumut doang, mikul Allah. Dapat 20 rakaat. Iya, tapi yang baca Al-Baqarah lah 8 rakaat. Nah ini yang wabaduhumnya siapa nih Bang? Sapi tadi kan jelas dia qiyam lebih tatwilul qiyam lebih. Iya nggak disebutin, ulama fikih lah pokoknya. Yang sealiran. Terus. Enggak, kalau seperti tarawih witir 1 rakaat tuh yang 2-3 surah, kalau diganti dengan surah yang panjang aja boleh.
Boleh aja itu mah. Cuma istilahnya itu rakaatnya kan berarti kagak jadi nambah, ya tetap 3 rakaat juga. Manjangin aja nih, mau manjangin bacaan. Berarti itu hitungannya dia cuma tatwilul qiyam, berarti ngambil pakai pendapat Syafi'i berarti, tapi kagak jadi taksirul rakaat. Kecuali dia witirnya jadi 5 sampai 7 kali. Dan mungkin orang-orang yang kemarin baca surah banyak begitu, ya mungkin ke tatilul qiyam kan. Nah iya, makanya kan kalau di sholat tarawihnya cuma 8 rakaat kan disuruh baca surahnya yang apa? Banyak-banyak. Nah, yang panjang. Maka di kita kagak. Orang ikut yang baca alakumut amekulu pas 8 rakaat dia pulang. Cepet banget. 10 menit dia udah bubar. Udah cabut. Harusnya yang 8 rakaat yo bacanya yang apa? Yang panjang. Makanya kalau dulu tuh yang 8 rakaat sebetulnya bikin sendiri. No di masjid ono 8 rakaat, udah pada gabung ke sono. Soalnya ini masalah. Iya, sekarang kan kagak yang 8 rakaat gabungnya emang 20. Nah, itu cepet jadinya. Iya, yang 8 dia keluar. Kalau di sini ada kata tulul kunuti, Ini dere. Tatilul qiyam. Panjang. Kunut dere artinya. Bukan kunut baca doa kunut, bukan. Kunut itu kan artinya diem. iya. Diam. Terus Fal hadisu yadullu ala istihbabi du'ai bima a'jabahu fir ruku'i was sujudi. Maka hadis tersebut menunjukkan di atas kesunahan doa dengannya yang lebih yang Kaget. dengan yang dia suka. dengan apa yang ia suka di dalam ruku dan sujud. Berarti kemarin yang udah kita bahas tuh lagi sujud boleh nggak sih kita doa yang lain gitu, bukan doa yang diajari Nabi gitu yang sesuai dengan keperluan kita, yang lagi pengen minta lulus apa kali ujian apa begitu. Mereka di sini bima aja bahu dengan apa aja yang dia suka. Kemarin masalahnya kalau dipakai bahasa Indonesia tuh boleh apa kagak. Doanya ada yang bolehin ada yang kagak. Ya kalau mau aman gak pakai bahasa Indonesia dalam hati aja dah. Jangan sampai dilapazin begitu. Atau kita cari doa yang maksur yang sesuai dengan Tapi yang bagus mah itu ya, yang masuk. yang masuk iya kita cari Semuanya aja banyak, yang masuk dan cocok ambil lagi keinginan kita begitu loh. Misalnya kita lagi minta rezeki yang banyak, cari aja doa yang masuk yang tentang masalah minta apa. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat kan ada juga tuh riwayat Anas bin Malik punya doa kalau lagi sujud. Nah iya. Allahumma barik li fi umri, Allahumma barik li fi Iya. apa rizki, itu tuh ada tiga Iya. doanya. Iya, makanya kalau Anas bin Malik tuh. yang kalau bahasa Arab mah masih ada mending lah, masih nggak begitu dalam ikhtilafnya begitu. Ada yang ngebolehin ada yang kagak. Emang nih kalau yang bahasa Indonesia, masih ntar bisa dianggap ngebatalin apa? Ngebatalin sholat begitu karena udah. Ya, artinya kalau yang bukan maksud dari Rasul tapi dari sahabat nggak jadi masalah kan ya? Iya, kalau pakai bahasa Arab, tapi itu pun juga masih diikhtilafin. Kalau dalam mazhab Syafi'i mah saklek. Jadi udah yang maksud harusnya. Gitu. Iya. Walaupun dari sahabat begitu. Ya dia nggak ngambil ke situ, tapi yang ngambil itu ya ada begitu. Makanya saya bilang tuh ikhtilaf aja di situ. Terus Wa afdaluhu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bi talabil maghfirati wa talabahu sallallahu alaihi wasallam al maghfirata ta'liman li ummatihi wa huwa ma'sumun anil ma'asi aw anna al maghfirata la Litolabi uluwid uluwid darajati. darajati. Iya. Dan sepaling abdolnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan meminta ampunan, dan permintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ampunan itu adalah taklim untuk umatnya. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah maksum daripada maksiat, atau bahwasanya ampunan itu untuk meminta tingginya derajat. Iya, jadi emang di sini kan Rasulullah bacanya Allahumma birli. Ini kan jadi masalah. Kok Rasulullah minta dosanya diapain? Minta dosanya diampunin. Rasulullah mah punya dosa apa kagak sih? Begitu, ya. Karena ada ayat inna patahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ya, jadi kalau kami udah ngasih kemenangan, inna patahna laka fatham mubina, itu kemenangan, liyaghfira laka Allah. Otomatis dosa kamu tuh mata kodama min zambika mata akhir bakal diapain oleh Allah, bakal dihapus, bakal diampunin, bakal dihapus. Dan patahnya kan udah terjadi, ya kan Futuhul Mekah apa udah terjadi, berarti otomatis Rasulullah udah lihat firman Allah,
udah diapain? Udah diampunin. Tapi kenapa dia kok ngajarinnya di sini Allahumma gfirli. Nah kan jadi orang bingung. Rasulullah punya dosa nggak sebetulnya begitu. Nah di sini kiai ngasih alternatif. Ya. Yang pertama kata kiai watolabuhu suasana al-maghfirata bisa jadi ta'limun li umatihi, ngajarin buat siapa? Buat umatnya. Ya. Tapi pendapat ini gampang dibantah. Yeah. Kalau ngajarin ngapain Rasulullah baca? Bilang aja pakai perkataan. Inti kalau lagi sujud perbanyak nih, minta ampun. Begitu aja kalau mau ngajarin mah. Enggak usah dipakai dibaca hampir dia meninggal lagi baca ini nih. Begitu. Jadi kalau pendapat yang ta'limun li umatihi itu gampang diapain? Gampang dibantah. Ya memang mesti dipraktekin. Kan bisa aja ngomong aja Rasulullah, ini baca ini gitu. Ya itu kan ilat-ilat ini kan produk ulama Bang Haji ya? Iya. Ya, cuman analisa-analisa. Iya, makanya kan karena kenapa Rasulullah masih pakai Allahumma gfirli kan jadi timbul ini. Ya mungkin orang pengen nyelamatin Rasulullah kan maksum kan, nggak punya dosa. Akhirnya dikata lah itu ngajarin siapa? Ngajarin umatnya. Tapi itu kata saya tadi gampang dibantah. Ngapain Rasulullah pakai baca? Tinggal ajarin aja pakai mulut. Misalnya pakai hadis qauli gitu, ngomong nih kalau inti lagi sujud minta Allahumma gfirli begitu. Ya. Kayak Waki ke Imam Syafi'i parsa dani ila tarkil ma'asi. Kalau kita ajarin baca doa nih kagak udah kan masih. Ngajarin begitu harusnya. Pokoknya pakai. Nah, ini yang alternatif pertama tuh jawaban kita tuh. Kalau ditanya kenapa Rasulullah masih Allahumma pilih aja, gitu. Alternatif pertama karena Rasulullah kan maksum, ya. Dari maksiat ya. Terus bisa juga di sini minta ampunnya Nabi itu ditolabi uluwid darajati. Ya, karena Rasulullah udah maksum ya. Ini untuk mengangkat apinya, minta derajatnya makin apa? Makin tinggi. Dan itu biasa aja begitu. Jadi orang tuh istilahnya tuh taukid 5 sabata. Jadi memperkuat apa yang udah sabit gitu loh. Dia udah sabit nih, dosanya udah nggak ada. Tapi dia pengen perkuat lagi. Itu hal yang golib aja, hal yang lumrah. Kita aja udah ngunci mobil, tik tik. Masih gini-giniin lagi. Ini ngapain tuh gini-giniin lagi? Ngunci rumah tuh pintu, jadi kunci. Nah itu taukid 5 sabata. Sebetulnya mah kita udah yakin kita ngunci rumah udah kekunci, tapi tetap aja kita masih gini-giniin lagi. Mobil ya. Iya. Iya matiin komputer, pakai kita pencet lagi enternya, tak masih nyala nggak sih ini? Ya iya. Padahal kita shutdown juga, sebenarnya kita udah yakin nih komputer udah apa tuh, udah mati. Nah itu berarti taukid 5 sabata. Kita memperkuat aja itu hal yang golib aja, hal yang umum sebetulnya. Jadi bisa aja Nabi itu ya emang litolabi uluwid daroja, sekaligus dia memperkuat apa yang udah tetap, apa yang udah pasti, gitu. Ya, karena di sini memang i'tiqad kita Rasulullah itu dan para Rasul itu apa? Maksum. Ya. Ini dalam ruku kita boleh pindah nih dengan kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika. Lah sekali-kali baca aja. Saya dulu baca nih mulu. Iya. Lah orang Cirebon pada bacanya ini. Nah, kita mikirin dulu lagi begini lagi. Berarti cakupan ini dong pakai ada Allah maghfirlinya. Kalian subhanarabbiyal azim kagak ada. Saya sempat mikir begitu dulu. Berarti kompletan ini. Apalagi ini mutafaqun alaihi begitu. Ya. Tapi tetaplah hadis yang kan kuat juga yang fa'azimu. Waktu ruku disuruh mentazimkan Allah. Dulunya baca Bang. Kalau lihat mutafaqun alainya udah berubah ini. Iya. Justru kalau baca ini kalau ditanya dia mesti tahu juga jawabannya. Kok inti baca ini takzimnya di mana? Kan disuruhnya kalau hukum sujud kita disuruh fa'azimu, mana takzimnya? Lah ini harus tahu jawabannya gitu loh. Jawabannya tadi itu saya kasih tadi. Ya, subhanakallah wa bihamdika ya itu udah muqta dominun li takzim gitu. Robba. Itu hadis yang kemarin. Ngaji lu. Gua sudah baca. Sudah nonton juga. Itu kalau kita pakai pendapat memang Rasulullah itu apa? Maksum. Ya Rasul itu pada maksum. Ya. Tapi kalau kita pakai pendapat yang lain, ada yang nggak begitu. Mereka menganggap Rasul itu ya kadang-kadang bikin kesalahan juga. Bikin kesalahan banyak. Nabi Musa mukul orang mati. Itu kesalahan bukan. Itu Nabi Adam Keluar dari surga. lah Rabbana zolamna anfusana doanya berarti dia ngapain berbuat zalim berarti salah bukan. Lah salah.
Dan ternyata Nabi di Quran juga beberapa kali ditegur sama Amma Allah. yatasaalun. Bukan Abasa Abasa. abasa wa tawalla. Bahasa Abasa wa tawalla. Iya. Ada juga apa itu? At-tahrim ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota azwajika. Kenapa barang yang halal inti haramin? Madu. Nah, cuman karena pengen nyenengin apa? Istri. Istri. Nah, itu ada yang bilang masalah madu. Nabi makan madu. Di rumah bini yang lain. Iya, kagak suka bilang, oh, akhirnya ya saya nggak bakal. ini ditegur juga nih, Nabi itu masuk nggak berbuat dosa, nggak ditegur sama Allah, maka jangan dibilang Nabi berbuat dosa sehingga ditegur sama Allah. Nggak boleh. Nah, iya karena tetap kalau kita kan keyakinan ini maksum. Nah, begitu ini kan lagi ngomongin pendapat yang lain nih yang berbeda karena emang kenyataannya ternyata di Quran banyak teguran buat ada beberapa gitu nggak banyak ada beberapa teguran buat apa ya? buat Rasul termasuk itu tadi lima tuharimu ma ahallallahu laka. Ada lagi tuh ayat itu ada yang bilang dia sebabun nuzul itu selain masalah madu. Ada itu jadi Rasulullah berhubungan badan dengan Maria Kiptia di malam gilirannya Hafsah. Kenapa? Karena Hafsahnya lagi haid. Cuma maksudnya Nabi itu ditempati siapa? Ditempati Hafsah. Jatahnya Hafsah. Iya, enggak. Oh, di rumah. Di rumahnya Hafsah. Di tempat tidurnya Hafsah. Makanya Hafsah marah. Ada kata Nabi udah Maria Kiptia saya gak bakal colek lagi dah. Begitu. Jadi ada dua versi itu asbabun nuzul daripada lima tuharimu ma halallahu laka. Tapi emang kita cakapan sih yang madu kalau kita pikir-pikir mah kalau yang itu ketiga. Tapi ya kalau memang kejadiannya begitu ya. Jadi emang kalau kita lihat ya Nabi Yunus. Nabi Ibrahim tuh yang hadis la yakzibu Ibrahim ila min salasin. Iya. Bohong juga berarti Nabi Ibrahim. Kecuali 3. Makanya kalau pendapat yang kedua ini mereka anggapnya maksumnya bukan berarti maksum nggak pernah bikin kesalahan, bukan. Tapi maksumnya itu berarti nggak pernah istimror dalam satu kesalahan. Karena ketika dia bikin kesalahan dikit langsung diapain? Langsung ditegur. Gitu. Nah, sedangkan maksum yang di sini nggak pernah bikin salah. Nah, iya. Itu buat ngakal-ngakalin, maksudnya buat argumentasi ketika amma yatas abasa wa tawalla, terus kayak lima tuharimu itu gimana? Nah, itu makanya keluarlah kaidah Sayyatul Abror. Hasanatul Muqarrabin. Ya orang cuma cemberut ngapa sih? Emang salah apa orang cuma cemberut? Tapi buat level Nabi itu udah apa tuh? Udah salah. Kalau buat level kita ya kita lagi pertemuan penting. Iya, ada orang masuk ya kita cemberut. Enggak sampai marah lu, cuma cemberut doang. Anak kita marah juga masih pantas. Lu ngapa sih kita cuma cemberut aja. Kalau level kita ya itu sebetulnya kagak apa-apa. Ya kayak Nabi ngeharamin madu lah, emang apalah kita banyak barang yang halal kita apain? Kita haramin, gue nggak bakal nyolek itu lagi dah tuh udang, gatel gue langsung. Banyak gitu, jadi ya itulah keluar istilah Hasanatul Abror, Sayyatul Muqarrabin. Jadi anggapan mereka apa yang Rasul-Rasul kerjain itu ya itu masih level apa? Masih level sebetulnya ya kalau buat tingkatan kita kagak ngapa-ngapa. Cuma kan repotnya kalau giliran Nabi Musa orang sampai dipukul mati. Itu pun masih dicari tuh kan, masih dicari pembenarannya gitu. Dia kagak sengaja, dia cuma pengen misahin. Orang didorong tahu-tahu apa? Mati. Ya, mati, dia nggak ada maksud pengen ngebunuh orang gitu. Nabi Yunus tuh kan kita jadi susah juga jadi nyari pembelaan nih Nabi Yunus yang istilahnya ninggalin kaumnya, ninggalin kaumnya. Akhirnya malah dia jadi ditelan ikan. Jadi ya, gitu jadinya ya emang itikad kita ya tetap ya, para rasul itu apa ya maksum dan sebetulnya itu dibahas di kitab-kitab tauhid jawaban-jawabannya begitu ya, dibahas. Tapi itu tadi ya buat nambah wawasan aja bahwa ada juga gitu loh kelompok yang nganggapnya maksumnya bukan maksum berarti nggak pernah pindah tapi maksum dari istimror bizunub ngerjain terus-terusan karena baru salah dikit aja udah diapain. Nah, udah lagi ada juga ayat afallahu anka lima azin talahum. Afallahu anka, Allah memaafkan engkau. Kan maafin apa sih? Salah berarti. Afallahu anka lima azin. Itu kan Nabi itu. Afallahu anka tuh angkanya Rasulullah, ya kan? Afallahu anka, Allah memaafkan engkau. Sekarang kalau dimaafin apa artinya? Ya kan berarti orang salah.
Tapi yang pasti Rasul nggak pernah bikin kesalahan yang bikin nurunin apanya, muruahnya. Ya, nyolong misalkan atau nggak ada begitu, bohong apa itu nggak ada. Karena itu ya sifat yang mustahil yang dilakuin sama seorang Rasul. Tadi kesalahannya apa? Cemberut terus apa lagi? Nah ini ngaramin yang halal. Cuman yang ayat yang apallahu an kalima azin talahum nih saya belum lihat asbabun nuzulnya nih. At-Taubah ayat 43 tuh, karena tentang apa begitu. Segitu doang. Ya, Nabi Adam makan itu ya emang udah begitu aturannya. Kalau nggak begitu manusia kagak turun ke dunia. Kita di surga, kagak sholat tarawih kita. Terus ada bahasa nggak boleh dengan kalimat diusir. Nabi Adam nggak diusir, Diturunkan, tapi turunkan kalimatnya perintah ihbitu. Ihbitu. Sekarang orang di tempat yang enak disuruh turun ke tempat yang kagak enak. Kira-kira suka rela apa kagak? Lanjut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qoma ila sholati yukabbiru hina yaqum. Jadi dia diri ditakbir ketika dia bangun, takbirul ihram ya. Summa yukabbiru hina yarka'u, ruku takbir. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i. Ini kan kata-katanya hina kan? Berarti ngucapin ininya ketika bangun. Bukan sebelumnya, bukan juga setelahnya. Jadi bukannya udah sami Allah, berarti sami Allah liman hamidahnya kan hina. Hina yarfa'u sulbahu ketika dibangun sami Allah liman hamidah gitu. Iya, sulbahu tulang ini. Di mana nih jibatannya? Sami Allah di posisi yang mana? Iya, sambil ngangkat. Sami Allah. Sami Allah. Iya. Jadi jangan kita sud sami Allah. Atau masih sujud, masih ruku, sami Allah liman hamidah. Jadi takbir intikal ini kata-katanya hina semua. Jadi ketika semua. Ketika bangun. Suma yaqulu wa huwa qaimun. Tuh kan kalau ini jelas berarti kemudian dia ucapkan ketika Rasulullah udah diri tegak. Apa? Robbana walakal hamd. Nah, udah diri tegak baru ngucapin Robbana walakal hamd. Berarti kan sami Allahu liman hamidahnya ketika dia lagi gini gitu. Lagi dia hinanya itu, kalau dia ngangkat tulangnya itu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Nah, kata-kata Robbana walakal hamd. Udah diri dia tuh udah tegak. Tegak, Robbana. Suma yukabiru hina yahwi sajidah. Kemudian dia takbir ketika dia turun sujud. Allah. Nah berarti kan dia pas turun Allah gitu, akbar sujud. Bukannya pas sujud. Bukan pas sujud. Kagak apa-apa. Misalkan kita closingnya tuh pas udah sujud gitu loh. Allah akbar. Nah nggak apa-apa. Ini yang nggak boleh itu Belum sujud. berdiri udah Allahu akbar atau pas sujud baru ngapain? Baru Allahu akbar. Karena ada juga orang pas dia udah sujud baru ngomong apa? Allahu Akbar. Apa alasannya? Biar makmum nggak duluin gua. Tuh, kata imam tuh. Soalnya kalau dia ngomong Allah, kadang-kadang makmum jadi duluan apaan tuh? Duluan makmum sampai sujudnya. Kalau imam udah tua kan Allah, makmum udah gerak duluan di belakang. Allah, ada duluan dia sujudnya. Cepat. Lah. Makanya dikata enggak, saya Allahu Akbar nanti kalau saya udah sujud baru Allahu Akbar biar dia enggak ngenuduhin gua begitu. Alasannya tuh kalau yang baca Allahu Akbar dipengennya begitu. Ya, tapi itu sebetulnya enggak usah ngurusin makmum ngeduluin dia kagak. Kan makmum juga tahu aturannya. Namanya makmum enggak ngeduluin apaan? Ngeduluin imam gitu. Apalagi kalau orang kita kan biasanya ini asal imam Allah, kita juga langsung apa? Langsung ikut. Kecuali orang-orang tertentu. Allah, masih bapak masih tetap deh. Baru. Lagi abri, salat abri. baru gerak semua. Kan siap gerak loh. Potong gitu. Potong apa? Bacaan Allah kan berat. Iya kadang-kadang banyak Allah. Lah iya. Iya dipotong ini kan Iya. boleh. Jadi Allahnya dong kencang. Mending kalau bareng masih kencang, ini enggak Allah. Baru pelan. Karena dia mikirnya di Masjidil Haram gitu.
sama Allah. Allahnya doang yang kencang. Akbarnya kagak tandas katanya. Lah tuh mah masalah mic doang, masalah speaker. Kagak lah, nggak begitu tuh. Allahu Akbar tetap begitu. Kita sebagai makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu, apakah komplit? Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Iya. Nah, ntar kita bisa dulu nih. Suma yukabiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian dia takbir, bangun lagi tuh duduk. Allahu Akbar. Suma yukabiru hina yasjudu. Sujud, baca lagi Allahu Akbar. Suma yukabiru hina yarfa'u. Kemudian dia takbir ketika dia bangun lagi. Suma yaf'alu zalika bis sholati kulliha. Wa yukabbiru hina yakumu min isnaini ba'dal julusi. Berarti habis duduk tahiyat, bangunnya ngapain lagi? Takbir lagi. Muttafaqun alaihi. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah takbir intiqal. Ini namanya takbir intiqal. Berarti takbir yang diucapkan ketika intiqal. Gitu kan? Bukan ketika lagi ngerjain rukun, bukan, tapi lagi intiqalnya itu diucapin takbir. Dan ternyata manfaat takbir intiqal itu gede. Apa manfaatnya? Kita jadi tahu imam bergerak apa kagak, walaupun kita nggak ngelihat siapa, walaupun kita nggak ngelihat imam. Coba aku nggak ada takbir intikal, lah repot kita. Yang di belakang Yang belakang nggak ngelihat, iya. Lagi kan kalau ustadz sholatnya pada di belakang, orang komat baru pada jalan dari rumah. Nah, dari imam nyari kagak ada, pas udah sholat selesai, lah ustadz mulu ini di belakang. Kita mau jalan bubar duluan kagak enak, lah ustadz mulu di belakang. Takut, gua datangnya sebelum komat lah. Disuruh ngapain? Nah, disuruh imam, repot jadi ustaz. Datangnya pas komat. Jadi pas komat, jadi pas imam yang belakangan ya. Ustaz yang belakangan. akhirnya jamaahnya kesel juga tuh. Udah, kita kalau komat jangan pakai speaker. Jadi ustaznya kagak tahu. Bener. Tinggal. Iya, udah bubar ustaznya kan di luar nungguin di punan. Ustaz ngapain Ustaz? Enggak, bener begitu. Ada tuh di masjid saya begitu. Jadi besok kita komat nggak usah pakai apa, nggak usah pakai speaker lah. Ustaznya pada nungguin komat baru pada malas ngapain? Imam. Apalagi kalau imam maghrib. Gue kemarin subuh diambil congkrang, kagak kunut, pada tangan tengok, imam tak mana sih? Enggak, kadang-kadang imam, kalau orang mungkin imam masih mau juga dah. Yang orang malas apa? Wiridannya. Apalagi kalau maghrib wiridannya panjang. Itu kadang-kadang orang paling malas di situ, pimpin wiridannya, atau baca doa lagi. Mungkin kalau imam aja mah orang banyak kali pada ngapa. Nah, iya pada jadi kalau sholat susah banget cari imam, pinjorok-jorok. Pas lagi nungguin siapa yang imam nih? Itu apa sih kita gitu tuh? Itu terutama alumni Alida itu. Abang itu mah. Abang. Iya. Karena pengennya nilai orang. Ini lucu pas imam yang tuh ada yang maju. Wah, hebat tuh maju. Habis udah aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nengok, siapa tadi yang jorokin gue? Kirain maju, emang sukarela pengen maju, nggak tahu yang jorokin. Lah pernah ada berantem begitu, on depannya jorokin nih, marah-marah. Ngapain gue jorokin? Padahal imam tuh masya Allah, makmumnya dapat, kita pahala makmum tuh. Pahala makmum jamaahnya ada 100, wah cakep kita itu. Bukannya muazin doang, imam juga apa? Imam juga kebagian. Iya, supir bahaya kan. Yang dicari kan supir Bang ya. Belakang dituntut dia. Jadi ya intikal ini emang perlu. Jadi kalau kita nggak ngelihat gerakan imam, dan pasti kalau sab ketiga keempat ya nggak bakal ngelihat lah gerakan imam. Nah, itu perlu Allahu Akbar. Oh iya, berarti dia udah gerak. Allahu Akbar, dia udah gerak. Apalagi kalau kita ada kode-kodenya juga lagi, giliran yang Naik. nah turun panjangan Allahu Akbar. Nah, kita paham nih berarti orang turun. Ya kan, giliran dia diri Allah, giliran pendek. Repot malah disujud, Ji. Kalau sujud kan kita nggak ngeliatin imam. Iya. Jadi yang terakhir dia panjang gitu. Allahu Akbar. Iya, kita udah bangun aja. Nah, iya. Itu bangotin itu. Makanya itu diihtilafin tuh. Sebetulnya perlu nggak sih begitu? Sampai pukul rata aja udah takbir mah. Maksudnya nggak usah panjang. Nggak usah pakai giliran ini panjang, giliran bangun panjang gitu. Terutama giliran bangun panjang. Iya, akhirnya kan orang
menandakan berdiri. Dan- Haji Otip udah tahiyat terakhir, panjang panjang. Allah, orang diri. Sengaja kalau dia biar Iya. perhatiin katanya. Ini pengen di Masjidil Haram perhatiin nggak? Begitu nggak? Kagak kan? Allahu Akbar. Sama. Yang panjang mah yang itunya aja. Yang apa itu yang tukang Ngikutin. yang tukang musawi apa namanya itu? Yang ngulangin. Nah, iya itu kan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar sama aja karena di sini kan Nabi kagak ngatur masalah panjang pendeknya. Kali di sini disebutin gitu pas ruku dia panjangin dikit takbirnya lah kan kagak. Berarti sama kalau gitu takbirnya. Allahu Akbar, Allah sama aja begitu. Cuma ada nada panjang pendeknya. Iya. Tapi kalau nggak dari tujuan Intikal ya. Intikalnya, Iya. ngasih tahu makmum. Ya, pindah baru. Ini udah sujud lah, Kayak bangun terakhir. lagi. Jangan sampai 5 rakaat. Jadi iya, memang begitu pas saya baca tuh di kitab sebetulnya dia panjang pendekin gitu ada faedahnya juga. Faedahnya jadi orang tahu ini berarti dia bangun, ini berarti dia sujud tahiyat begitu ada manfaatnya juga. Tapi yang bersikukuh pengen ngikutin sunnah Hadis, ya ternyata ini Nabi ya Ada aturan. enggak ada aturan deh. Nabi kagak panjangin enggak pendekin begitu. Tapi saya lihat Pak, coba lihat di Masjidil Haram Masjid Nabawi begitu enggak panjang kagak. Kita lihat tuh secara langsung. Nah. Jadi di sini sami Allahu liman hamidah. Nah, ini walaupun kalimatnya khobariyah tapi maknanya apa? Insya'iyah. Jadi kita mengharap Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Ya. Nah, kan Allah pasti dengar. Nah, iya benar Allah pasti dengar. Berarti kita bukan cuma sekedar minta biar Allah dengar, bukan. Tapi kita puji, Allah ngasih apa? Ngasih balasan, begitu, ngasih pahala. Harapan kita begitu, ya sampai Allah mudah-mudahan Allah mendengar ya Allah kan pasti dengar kan. Jadi kita memuji ada apanya tuh? Minta balasan. Nah, ada tujuannya begitu loh, ada tujuannya. Ya, sampai aja orang muji ame bos emang ada tujuannya. Ya paling nggak dia pengen dapat poin lah dari apa dari bosnya, walaupun bosnya pakai baju hancur banget juga wah cakep nih bapak cakep banget nih bajunya cocok pak bocah belinya pinter nih ya. Muji begitu kan orang pengen dapat kredit poin. Jadi muji bukan berarti kita sekedar muji emang kita pengen dapat poin plus ya di mata. Apa itu? Jadi sami Allahu liman hamidah, harapan kita istajabah liman hamidahu. Ya Allah mengijabah bagi orang yang memujinya. Apa itu dampak daripada ijabahnya Allah? Ya isabah. Allah ngasih apa? Allah ngasih pahala. Berarti di situ walaupun bukan doa tapi dia mutadominun lid doa. Ya, dia mengandung apa? Mengandung doa. Ya. Rabbana apa tadi sami Allahu liman hamidah. Terus dia bangun Rabbana walakal ham. Rabbana asalnya ya Rabbana ya iyanya biasa itu mah diapain? Dibuang ya, ya nidaknya dibuang. Berarti tinggal Rabbananya doang jadi seakan-akan Allah dekat banget gitu loh. Kita lagi sholat kan lagi komunikasi. Kita lagi ngobrol dekat sama teman kita pakai hai apa yang ngomong kan kagak. Langsung apa pakai juga ya. Rabbana walakal ham. Nah itu kan walakal ham wawunya wawu atop. Atopnya kemana? Nah, berarti kan ada jumlah yang dibuang di situ. Ya kan Rabbana doang. Rabbana tahu-tahu walakal ham ada wawu atop. Berarti kan ini kan lakal ham jumlah. Berarti harusnya ada sesuatu yang dimatupin di sini yang diatopin. Makanya di sini ada yang takdirin begitu. Ya, Rabbana istajib walakal ham. Atau Rabbana berikanlah saya pahala walakal ham gitu. Karena wawu atopnya wawunya atop kemana? Masa lakal ham atop ke Rabbana ya kan kagak. Istajib walakal ham. Nah, di sini lagi yang menarik apa nih? Imam, berarti kan Nabi di sini dia imam, Rasulullah baca sami Allahu liman hamidah, Rasulullah juga baca Rabbana walakal ham. Ya kan di sini kan summa yaqulu sami Allahu liman hamidah.
Suma yaqulu wa qaimun rabbana walakal hamd. Berarti kalau kita jadi imam baca dua-duanya. Jangan cuma kita sami Allahu liman hamidah besok kita diem. Kagak. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Berarti kalau imam begitu, orang yang sholat sendiri juga begitu. baca apa? Baca dua-duanya juga. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya. Makmum. Nah itu ikhtilafnya tinggal di mana tuh? Makmum. Nah, tinggal di makmum. Makmum itu apa baca Sami Allah liman hamidah apa kagak? Apa cuman baca robbana walakal hamd. Ya kalau Imam Syafi'i baca dua-duanya tetap makmum. Iya. Nah, jadi makmum tetap baca sami Allahu liman hamidah. Habis itu baca apa lagi? Baca robbana walakal hamd. Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i. Ya. Karena di samping saya tuh banyak anuan itu. Contoh, Rabbana walakal hamd. Itu langsung dia. Karena itu udah diwakilin sama imam. Tapi ada juga imam yang lain, ini kalau salah Ahmad bin Hambal, dia berpendapat enggak, kalau dia jadi makmum, imam baca sami Allahu liman hamidah, dia nggak perlu baca. Nah, makmum cuma baca apa tuh? Robbana walakal hamd. Dia Ahmad. Iya, dia beralasan tuh ada hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Nah, itu kan di situ disebutin kalau imam iza kabbaro fakabiru, ya kan, kalau imam takbir kalian takbir. Nah, itu kan lanjutan hadis itu wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu robbana walakal hamd. Nah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum ucapkanlah robbana walakal hamd. Berarti itu hadis itu yang dijadiin dalil orang yang bilang makmum itu nggak perlu ngucapin sami Allahu liman hamidah. Iya. Padahal harus baca ya. Ya kalau Syafi'i gitu. Tapi kalau yang tadi itu ya saya bilang ya dia alasannya ada juga, benar juga gitu. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i baca dia sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tapi kalau imam atau orang yang sholat munfarid, nah itu jelas tuh komplit baca. Ini masalahnya kalau dia jadi makmum. Ya? Jadi dia main salah-salahin aja. Rujukannya semuanya. Nah ini di kata-kata robbana walakal hamd juga ini variatif. Robbana walakal hamd bisa juga robbana lakal hamd, nggak ada apanya, nggak ada wawunya. Bisa juga Allahumma robbana walakal hamd, bisa juga Allahumma robbana lakal hamd. Berarti ada 4 variasi itu dan semuanya itu sahih tuh, ya. Robbana walakal hamd, robbana lakal hamd, Allahumma robbana walakal hamd, Allahumma robbana lakal hamd. Begitu. Ya, jadi nggak apa-apa kita 4 itu. Ya, kita baca kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang ini gitu. Kecuali kalau kita jadi imam kali atau ngajarin orang yang umum aja udah di masyarakat mah. Jangan pakai macam-macam. Nah, di masyarakat jangan pakai bikin keder udah. Tadi bapak nyuruh pakai katanya. Pakai juga. Ya kalau sendiri mah, lagi sendiri mah. Nih iya kalau kita lagi ngajarin orang kali atau apa nih di kitab ada robbana udah. Iya, jadi kalau di masyarakat khawatirnya begitu. Iya. Kalau ketika ada macam-macam tuh akhirnya takzim mereka tuh jadi kurang begitu loh. Jadi kiraat kan kadang-kadang banyak tuh. Ya kan misalkan nih Maliki Yaumiddin kan ada begitu. Sekarang yang umumnya kita bacanya gimana sih di masa? Nah, Malik udah baca begitu dah Maliki Yaumiddin. Khawatirnya pas kita baca Maliki Yaumiddin akhirnya cuma jadi heboh doang. Kecuali kita udah ngajarin dulu pas lagi pengajian, ini bisa dibaca gini-gini. Nah, baru. Ya kan kadang-kadang orang kagak. Dia main begitu aja, akhirnya masyarakat jadinya gaduh begitu loh. Jadi kalau yang kiroat kan kalau kita baca tafsir nih kiroatnya boleh baca begini, udah kita baca mah yang umum aja. Nah, jadi innallaha wa malaikatahu aja udah. Lah iya, ya umum aja lah kita ngapain bukan masalah ya ada jalannya ada, cuman ini kita pakai khawatirnya tuh orang jadi takzim terhadap Quran tuh karena namanya orang awam gitu ke Quran begini sih, kebeda-beda begitu kan kagak ngerti. Iya. Kita baca ini ngeri juga subhanaka Allahumma wa bihamdika. Kedengeran tuh imam. Jangan kan begitu. Iya. Niat Ramadan aja di musola. Ramadan aja. Loh, kok caranya Ramadani? Iya. Itu aja udah rame kita ditembak. Iya. Wajirobil Fatima lagi. Jadi begitu di Ramadan semua kalau Robuin mah paham.
Kecuali di mertua. Makanya kalau ustadz udah ngajarin mah sebetulnya enak, Iya. paham begitu, enak mah karena ustadz kan belum ngajarin. Tahu iya main begitu aja akhirnya timbulnya jadi gaduh doang begitu. Ya. Jadi khawatir itu nanti orang jadi main-mainan doang, Quran jadi buat mainan. Ya Muammar tuh baca waduhe, ini kita jadi main-mainan doang, iya. Padahal ada ilmunya sebetulnya. Cuma karena itu nggak umum di masyarakat, akhirnya kita jadi jadi buat main-mainan. Iya, Quran buat main-main. Padahal itu imalah namanya kan. Iya, khawatirnya begitu. Ya, kayak kemarin orang baca yang nuzul Quran pakai logat ngedalang. Ya dia bisa aja alasannya lah saya tajwidnya bener kok. Emang kalau kita dengar dia bener juga, panjang pendeknya bener. Tapi ntar di masyarakat kita akhirnya jadi orang nggak ngehargain begitu loh. Iya, jadi bukan masalah bener atau salah juga, iya. Iya. Qala syarihu tamamul hadisi kama fi sunani Abi Dauda summa yaqumu minal julusi fi isnataini fa yaf'alu zalika fi kulli rak'atin hatta yafruqa minas salati summa yaqulu hinna yansarifu wallazi nafsi biyadihi inni la aqrabukum syabahan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat hazihi la salatu hatta faraqad dunya. Berkata oleh penyarah, kesempurnaan hadis ini sebagaimana di dalam Sunan Abi Daud. Kemudian ia bangun dari duduk pada yang dua, pada sujud yang kedua, maka ia melakukan demikian itu pada tiap-tiap sholat, pada tiap-tiap rakaat sampai selesai dari sholatnya. Kemudian ia mengucapkan ketika selesai, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku dengan kekuasaannya, sesungguhnya sholatku yang paling mendekati miripnya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya adalah sholatku ini seperti sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Ini yang ngomong siapa bang? Iya. Ya itu Abu Hurairah kan ada. Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah. Ke atas ya. Itu kan asalnya inna kanat, inna asal itu. Iya, jadi in. Ditakfif, iya. Jadi in kanat, makanya arti ini tuh sesungguhnya di situ, bukannya jika. Terus Wa rawa Abu Dawud hadzal hadisa min turukin kasiratin minha an Zuhri an Ali bin Al-Husaini. Dan Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari rijal-rijal yang banyak, di antaranya dari Imam Zuhri dari Ali bin Husain. Wa minha an Abdul A'la an Ma'mar bin Syu'aibin an Abi Hamzata an Zuhri aidan. Dan di antaranya juga dari Abdul A'la dari Ma'mar bin Syu'aib dari Abi Hamzah dari Zuhri juga. Wa bihadzal hadisi istanbatal Imamu Abu Dawud biqaulihi babu tamami takbiri. Dan dengan hadis ini beristinbat oleh Imam Abu Daud dengan ucapannya babu tamami takbiri. Wa hadzal hadisu kama zakarahu asy-Syaukani misdaku hadisi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Dan hadis ini sebagaimana telah menyebutkannya oleh Imam Syaukani, dalil dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada tiap-tiap bangunnya dan turunnya dan berdirinya dan duduknya. ya Syaukani berarti Nailul Autor ya. Jadi misdaku itu Apa namanya? hadis ini sesuai Sesuai aja. sesuai dengan hadisnya Ibnu Mas'ud. Terus Qala an-Nawawi wa hadza mujma'un alaihi fi asrina al-yawmi wa fil Sanal yauma fi ashrinal yawma wa fil a'saril mutaqaddimati wa kana al-khilafu qadiman ay fi zamani Abi Hurairah wa kana ba'duhum la yara takbira illa fi takbiratil ihrami. Berpendapat oleh Imam Nawawi, dan ini sudah diijma'kan di atasnya pada masa kami saat itu, dan pada masa-masa yang telah terdahulu ada khilaf yang qadim. Artinya pada zaman Abu Hurairah,
Dan adalah sebagian mereka tidak melihat takbir kecuali pada takbiratul ihram. Iya, jadi kalau dulu tuh diikhtilafin tapi ulama ada nggak sih istilahnya takbir intikal begitu. Jadi orang anggap sholat itu yang ada cuma satu takbir, itu takbir apa? Ihram. Takbiratul ihram. Habis itu Udah, intikal biar mah. aja. Iya, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai takbir. Jadi tuh udah ikhtilaf tuh zaman dulu. Tapi kata Imam Nawawi pas zaman dia mah udah nggak ada ikhtilaf lagi. Jadi udah sepakat emang harus ada takbir apa? Takbir intikal. Berarti kita ambil kesimpulan di sini bisa aja sesuatu yang diikhtilafkan di suatu masa pas di masa sekarang tuh udah nggak diapain lagi, udah nggak diikhtilafkan lagi karena udah dari dalilnya udah sedemikian jelas begitu ya. Nah ini ikhtilafnya di zaman Abu Hurairah, berarti zaman-zaman sahabat tabi'in juga berarti. Nah iya makanya pirasoril mutakodima berarti zamannya zaman dulu banget gitu. Ya artinya di zaman-zaman itu kan masih dekat sama Rasul juga Bang Haji maksudnya. Iya. Ya, artinya para sahabat sama tabi'in masih pada ikhtilaf. Artinya mungkin saat itu Rasul bacanya pelan atau ada yang dengar, ada yang kagak dengar, ada yang belakangan, ada yang depanan. Jadi mereka ikhtilaf. Nggak ada yang lagi gitu, Rasul nggak dengar gua. Itu bisa jadi awal-awalnya dulu sholat nggak pakai takbir intikal, bisa jadi begitu. Bahasa belakangan pakai apa? Pakai takbirnya pakai kunut aja, kan dulu nggak pakai kunut. Nah pas Nabi udah mau meninggal baru pakai apa? Baru pakai kunut. Nah, timbullah jadi apa tuh ikhtilaf. Dulu Nabi misalkan nggak pakai duduk istirahat, terus pas udah tua apa pakai duduk istirahat, jadi ikhtilaf. Duduk istirahat ya kagak, begitu kan bisa namanya. Sholat kan kerjaan setiap hari 5 kali. Dan Nabi ngerjain itu dari tahun kapan. Jadi bisa jadi ya variatif gitu loh. Kadang-kadang begini, wajar aja. Kalau masih muda cepet sholatnya dong. Gimana sih? Gerakannya tua. Pas udah tua baru ada. Salahin lagi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kita jadi sesuatu yang kita ikhtilafin sekarang ini jangan terlalu dibesar-besarin. Karena bisa jadi ini sesuatu yang diikhtilafin sekarang. Terus satu udah nggak ikhtilafin lagi begitu loh. Karena udah sedemikian, nih misalkan nih zaman sekarang nih yang diikhtilaf apa? Ke masalah ru'yah tuh. Matla, ikhtilaful matoli, ya kan jadi kalau di Irian Jaya ngelihat Jakarta harus ngikutin nggak? Itu kan masalah ikhtilaful matla tuh, ya kan nih hadisnya mengambil ini, hadisnya ini. Sebenarnya kita mikir begini aja, dulu kan karena nggak ada alat komunikasi aja. Jadi orang pas udah jalan kemana baru wah di sini ada lebaran, begitu. Nah sekarang orang udah pakai komunikasi ketahuan kok, orang yang ngelihat, begitu. Jadi suatu saat bisa jadi tuh ikhtilaful matoli udah nggak setajam sekarang tahu matoli, berapa kaul? Ya di Fathul Bari aja sampai 40 lebih. Kaul masalah matla. Ya, tapi itu kan makanya dulu tuh karena keterbatasan alat komunikasi. Jadi bisa aja sesuatu yang kita ikhtilafin sekarang suatu saat tuh masalah kiblat dah. Kiblat kan kalau Imam Syafi'i kudu kemana? Kudu ke Ain apa tuh? Ainul Qiblah. Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah. Ya, karena Nabi kan pas habis dia sholat di situ nepok Ka'bah. Ini kiblat nih. Berarti kiblatnya itu mana tuh? Ka'bah tuh Nabi. Cuman gimana susahnya kita zaman sekarang. Kalau sholat mesti ngadep kemana? Benar-benar ke Ainul Ka'bah. Jangan kan kita yang di sini, yang di Masjidil Haram dah, yang di luar. Pas gak itu ke kiblat banget lu ah. Susah udah kagak kelihatan kecuali kalau kiblatnya Ka'bahnya masih depan mata kan. Itu baru katanya harus benar-benar ke arah kiblat. Kalau di luar-luar kan jalanan di mana, orang nggak ngelihat juga. Jadi itu ikhtilaf yang dulu yang mungkin sekarang orang udah nggak terlalu ngeributin. Udah arahnya udah arah kiblat udah benar udah begitu ya gitu. Benar-benar nyari ain kiblat nih mah walaupun sekarang teknologi bisa ini kali ya. Kompas. Dia bisa nyari biar iya biar pas banget kali masjid ngadep sini. Titik pas. Miring dikit. Terus Qala Bagawiyu ittafaqal ummatu ala hazihi takbirati. Berkata oleh Imam Bagawi, umat ini telah kompak di atas takbir ini. Wa qala akharuna la yusra'u takbiru illa takbiratal ihrami. Berkata ulama yang lain tidak disyariatkannya takbir kecuali takbiratul ihram. Wa zalika mahkiyun an Umar bin Al-Khattabi wa Qatadah wa Sa'id bin Jubairin. Dan demikian itu dihikayatkan dari Umar bin Khattab dan Qatadah dan Sa'id bin Jubair. berarti sahabat-sahabat yang mana? Wah iya sahabat-sahabat. Awal. Lah iya, karena kan zamannya Abi Hurairah. Ada Bang, berarti takbir intikal zaman sahabat. La yusra. La Yusra. Berarti Abu Bakar kan sholat paling depan.
Seenggaknya ya. Nah, lima siapa ya? Umar yang depan juga. Tidak disyariatkan jadinya. Tapi ini mutafakun alaih ini. Gitu kan. Tapi itu makiun. Benar PKK kan nggak tahu juga. Terus Falhasilu annal khilafa innama sabata fi qadimil a'sari wa amma fil a'saril mutaakhirati fattafaqu fiha li tawaffuril adillati sarahatan wa kinayatan. Maka kesimpulannya bahwasanya ikhtilaf hanya saja tetap pada masa dahulu, dan adapun pada masa-masa belakangan maka mereka kompak pada masalah tersebut karena sudah melimpah dalil-dalil secara jelas dan secara tersirat. ya udah berarti emang kalau sekarang memang ada tuh namanya takbir apa? Takbir intiqal. Terus Qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u ila akhirih. Taqaddamal khilafu fi takbiratil ihrami baina kauniha ruknan aw syartan. Telah terdahulu perbedaan pendapat pada takbiratul ihram di antara keadaannya itu sebagai rukun atau sebagai syarat salat. Sumakhtalafu fi hazihi takbirati ay al-intiqalati. Kemudian mereka berikhtilaf pada takbir-takbir ini, artinya takbiratul intiqal. Faqala al-Imam Ahmadu wa Zahiri innaha wajibatun bihadzal hadisi wa hadisu sallu kama raaitumuni usolli. Maka berpendapat oleh Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri, sesungguhnya takbiratul intiqal itu wajib dengan dalil hadis ini dan hadis sallu kama raaitumuni usolli. berarti orang kudu intiqal baca apa tuh? Baca takbir lah kudu, karena di sini dibilang apa? Wajib, ya, wajib. Artinya wajib menurut mereka nih kan bukan rukun kan, tapi ini dibilangnya apa? Wajib. Artinya kalau orang ninggalin secara sengaja, sholatnya gak sah, sholatnya batal gitu. Tapi kalau dia ninggalinnya karena lupa, nah itu ditambal pakai sujud apa? Pakai sujud sahwi, begitu. Ya. Ya, repot emang nih kalau kita kan kalau makmum jarang kita baca Allahu Akbar. Imamnya doang Allahu Akbar kita ngikut. Jangan sholat sendiri kagak baca. Janganlah bahaya tuh kalau nggak baca juga. Imam Syafi'i mah rukun Apanya? intiqal. Baca takbirnya? Kagak ada kita lihat nih. Coba iya. Iya. Wa qala al-Imam Abu Hanifah at-takbiratu fi sholati mandubatun, ada takbiratul ihrami fa innaha wajibatun yajuzul udulu ila ghairiha kama taqaddama. Berpendapat oleh Imam Abu Hanifah, membaca takbiratul intiqal di dalam sholat itu disunahkan selain takbiratul ihram. Maka sesungguhnya takbiratul ihram itu wajib, boleh juga mengganti kepada yang lainnya sebagaimana telah terdahulu. Berarti yang boleh yang yajuzul udul ila ghairiha itu takbir intiqal. Bukan takbiratul Bukan ihram. takbir itu kan wajib dia mah. Hah? Kan wajib. Tapi memang belum kita bahas Imam Abu Hanifah kayaknya Ngebolehin udul. bolehin udul di halaman 207. Berarti boleh diganti. Cuman kalau ngeliat redaksinya harusnya yang mandub itu yang yajuzul udul ila ghairiha. Artinya Saya ngeliatnya kama takoda masih cari lagi kemana kama takoda mah mana nih? Ada tuh di halaman 207 tuh Abu Hanifah boleh ganti bikul ismilillahi ta'ala ala wajib ta'zimi kakoli Allah azimun au kabirun au jalilun. Dulu pernah. iya berarti benar, berarti enak lah kalau gitu, jelas namanya. Iya. Sempat mikir juga nih kok di sini ya juzul udul ila ghairiha tuh takbir intiqal apa takbiratul ihramnya. Nah kalau takbiratul ihramnya dia juzul udul apa lagi apa? Apalagi takbir intiqal. Berarti boleh banget kalau di mata mazhab Hanafi. Terus Wa qala Syafi'i wa Malikun at-takbiratu fi sholati mandubatun ila takbiratul ihrami. Berkata oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, takbiratul intiqal di dalam sholat itu disunahkan kecuali takbiratul ihram. Fa innaha ruknun min arkanis sholati la yajuzul udulu ila ghairiha bidalili hadisi iza qumta ila sholati fakabbir. Maka sesungguhnya takbiratul ihram itu adalah rukun daripada rukun-rukun sholat, tidak boleh mengganti kepada yang lainnya dengan dalil hadis iza qumta ila sholati fakabbir. tidak mazhab Syafi'i ya, kagak boleh diapain, nggak boleh diganti. Iya. Ya udah lapasnya tetap baku Allahu Akbar.
Mungkin karena di sini nganggapnya bukan rukun kali. Abu Hanifah kan ini bahasanya tadi wajibatun. Iya. Kalau di Syafi'i mah rukun. Terus Fatakbiratu kulluha intiqalatun siwa takbiratil ihrami. Maka takbir-takbir itu semua adalah takbir intiqal selain takbiratul ihram. Waqad addal Imam Syafi'i anna takbiratil intiqalati fi dimnil hayati li sholati fala tujbaru bisujudi sahwi bitarkiha bikhilafil kunuti wa tasyahudil awwali fa innahuma ab'adun lis sholati yujbaru tarkuha bisujudi sahwi. Dan sungguh menganggap oleh Imam Syafi'i bahwasanya takbiratul intiqal termasuk pada kandungan sunnah hayat bagi sholat, maka tidak ditambal dengan sujud sahwi dengan meninggalkannya. Berbeda dengan kunut dan tasyahud awal, maka sesungguhnya keduanya itu adalah ab'adun li sholat, sunnah ab'ad yang ditambal meninggalkannya dengan sujud sahwi. Qauluhu summa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i ila akhirih. Wa bihaza fuhima anal intiqala minar ruku'i ila al-i'tidali bi qauli sami'allahu liman hamidah wa inda tamami qa'iman Rabbana walakal hamdu wa sayati ba'da hadzal hadisi mazidu bahsin. Dan dengan ini dipahami bahwasanya perpindahan dari ruku ke i'tidal dengan ucapan sami Allahu liman hamidah, dan ketika sempurnanya berdiri membaca Rabbana walakal hamdu, dan akan datang setelah hadis ini tambahan pembahasannya. jadi jangan dirinya belum panceg, belum tegak udah baca Rabbana walakal hamd, itu kudu diri atas dulu. Baru Rabbana walakal hamd. Terus Fal hadisu yadullu ala sunniyati takbiratil intiqali au wujubiha kama alaihi Ahmadu wa Zahiriyu. Maka hadis itu menunjukkan di atas kesunahan takbiratul intiqal atau wajibnya sebagaimana di atasnya Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri. setengah 11. Masya Allah. Besok baru kita lanjut ke Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri.